You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagas Firmansyah. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah wirausaha berupa pedagang kecil kaki lima yang mengalami dampak COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ini melanda negara kita. Kita akan mengunjungi pedagang kaki lima ini yang terletak di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah. Saya dari Unisma, Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini kita ingin membuat sebuah video di mana dampak COVID-19 ini banyak wirausahawan maupun UMKM khususnya di daerah Kabupaten Bekasi. Mungkin kelanjutan videonya bisa kita ikutin selanjutnya. Jadi untuk kelanjutannya bagaimana nanti kita bakalan wawancara kepada bapaknya. Mudah-mudahan bapaknya ada waktu segala macam. Nanti yuk lanjut aja kita ikutin. Ya, sih Pak ya. Kita boleh wawancara sebentar Pak ya? Udah, kita sambil nyantai Pak ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mamang ganggu waktunya sebentar. Kita kebetulan ada tugas dari kuliah, jadi untuk menanyakan seputar dampak dari Bapak usaha sampai sekarang ini ekonomi terdampak COVID-19 ini. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri? Nama saya Bapak Dimas, sebagai tukang mie ayam. Untuk kira-kira dagang dari berapa tahun Pak udah dagang dari mie ayam ini? Di sini mungkin 13 tahun ada. Oh, 13 tahun. Ya. Terkait umur berarti Bapak udah berapa tahun nih umur? 46-an. 46. Ya. Keluarga, istri, anak? Keluarga, istri 1, Istri, anak 3. anak 3. Ya. Anak tinggal di kampung sama istri. Saya sendirian di sini. Oh, sendiri ya. Jadi Bapak ini sendiri teman-teman. Di sini dia jual mie ayam selama 13 tahun. Lamanya sampai sekarang ini dia bisa berjualan dan alhamdulillah bapaknya bisa bertahan di dampak ekonomi COVID-19 ini. Ya, untuk dulu alasan awal pengen jual mie ayam tuh kayak gimana sih Pak? Kalau dulu sih awalnya ya emang sama saudara sih dagang. Cuman kan masa ya sama saudara terus kan pengen mandiri. Gitu. Nah, jadi alasan saya kesini emang pengen jual mie ayam juga gitu, cuman dulu keliling gitu. Oh, kan. dulu keliling gitu ya, sekarang mangkal gitu ya. Nah, Bapak jualan begini ada cabangnya apa cuman sendiri doang gitu Pak? Kalau sendiri Doang. Terus minyak ini kira-kira buat sendiri atau beli dari yang lain gitu Pak? beli dari pasar. Kalau bikin sendiri mah ribet atau sendirian. Ribet ya? Prosesnya lama gitu ya? Prosesnya lama gitu. Lebih lama. Karena nggak ada yang bantuin, cuma sendirian. Oh iya, nggak ada yang bantuin. Ya. Terus
dampak dari pandemi COVID-19 ini bagi Bapak itu sangat terasa nggak sih Pak? Pasti. Ya, kalau dulu kan kita bisa nyimpen gitu kan. Kalau sekarang baru-baru buat nyimpen, paling untuk makan aja gitu kan. Untuk makan juga emang udah alhamdulillah lah gitu kan. Sekarang banyakan yang nganggur malah gitu. Terus selanjutnya sebelum pandemi COVID-19 ini pendapatan tuh kisaran berapa tuh Pak per hari? Ya kalau dulu kan dapat 200 gitu kan. Nah kalau sekarang mah paling 50 gitu, 60, kadang-kadang buat makan juga kita pas-pasan gitu kan. Berarti di sini ngontrak atau rumah sendiri atau gimana? Kontrak kalau di Kontrak sini. di Iya, kontrak. Selanjutnya kemarin kan ada program dari pemerintah tuh Pak, kayak bansos, terus BLT, kira-kira dapat nggak Pak? Oh kalau saya enggak Nggak dapat. dapat. Tahu alasannya nggak Pak? Kenapa nggak dapat? Sebelumnya udah Nggak tanya-tanya. tahu, orang nggak ada yang lewat. Mau nggak ada yang ngasih gitu Iya, Pak? nggak ada yang ngasih. Paling ini aja sih Pak, terkait harapan Bapak nih, karena ada COVID nih kan kayak gini di tahun 2021, ya doa-doa Bapak aja. Apa Bapak punya harapan di 2001 kah, punya pencapaian apa kah di baik tujuan Bapak ke depan? Apakah Bapak mau buka toko setelah COVID nanti, apa gimana harapan Bapak di tahun 2021 ini? Ya kalau harapan saya sih mudah-mudahan cepet kelar aja gitu kan. COVID ininya gitu kan. Kalau udah kelar kan masuk lagi sekolah apa-apa kan jadi rame lagi gitu kan. Mudah-mudahan cepet selesai aja gitu kan. Itu harapan saya. Paling intinya ya mudah-mudahan COVID ini juga cepat berlalu, usaha Bapak juga lancar, rezekinya juga lancar, mudah-mudahan. Itu aja sih Pak wawancara kita, kurang lebihnya mohon maaf nih Pak ya. Ya makasih Pak, semoga sukses ya Pak ya. Ya. Sukses, Bapak juga lancar segala macam urusannya. Kedepannya ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Ya. Itu tadi video kita yang terkait wawancara sesama pedagang ya, pedagang kaki lima khususnya penjual mie ayam. Jadi di sini kita mau ngasih pendapat atau terkait masalah dampak dari COVID-19. Jadi menurut Bagas gimana nih? Kan
apa ya, sebelum gue jawab ya kan, ini pakai hand sanitizer dulu dong, ya enggak? Jadi teman-teman buat yang di luar sana harus memperhatikan protokol kesehatan, jaga pakai masker, Jaga jarak, tetap physical distancing. Oke, menurut Bagas gimana pendapat yang UMKM kita terdampak COVID-19 ini? Ya kayak hasil wawancara kita ya di lapangan sendiri tentang pedagang kaki lima yang terdampak COVID-19 itu kan ya. Itu menurut gue pribadi sih sangat kena banget itu. Apalagi kan bapak-bapaknya itu harus menghidupi keluarganya di kampung. Iya, gitu kan. benar banget. Dia kan di sini tinggal sendiri gitu kan. Ya itu udah terasa banget gitu kan ya. Pendapatan juga kan katanya berkurang saat awal-awal Covid. Itu pasti terasa lah kalau tukang mie ayam begitu gitu kan. Gue setuju banget yang pas tadi yang kita juga wawancara tuh sama dia tuh yang pas dia ngomong wah kerasa banget nih Iya. dampak COVID-19 ini, bahkan boro-boro buat ngumpulin kan tadinya sebelum ada COVID dia bisa ngumpulin buat sisa dari penghasilan Iya. dia, keuntungannya dia. Sekarang kata dia Katanya cuma bisa buat makan aja iya, gitu kan, bayar kontrakan. cuma bisa buat makan aja, buat bayar kontrakan. Sedangkan dia bagusnya alhamdulillahnya bapaknya ini sendiri gitu guys. Iya, istrinya, anaknya itu di kampung. Ya, gue sih ngerasa pasti pusing juga itu nyari duit. Ya kan, apalagi bapaknya cerita dia nggak dapet bansos dari pemerintah atau BLT gitu kan ya. Itu wajib kita pertanyakan juga ya, kenapa malah nggak dapet gitu kan. Tapi bapaknya juga nggak tahu Benar. mengapa dia sendiri nggak dapet. Itu sih kalau menurut gue pasti terasa banget itu. Apalagi penyebaran bansos terus BLT kan dunia nggak merata, cuman hanya beberapa orang yang mendapatkan bantuan tersebut gitu kan. Menyelewengkan kan, Iya, malah salah. apalagi kan ada korupsi itu bansos. Benar. Aduh. Orang lagi susah begini ya, malah dikorupsi kan ya. Jadi menurut Bagas gimana nih ekonomi Indonesia sekarang nih? Dampak dari corona, Ya, COVID-19 kalau gimana? ekonomi sih ya pasti turun sih ya. Ekonomi pasti turun segala macam, pendapatan dan masyarakat. Gak cuman tukang mie ayam yang kita datengin itu sih. Iya, benar. Menurut gue sih pasti semua masyarakat juga kena dampaknya gitu kan ya. Itu sih. Nah, menurut lu sendiri gimana? Ayo. Menurut gua, Iya. iya. Kalau menurut gua sih sangat benar-benar kerasa banget sih, baik dari unit mitra kewirausahaan, terus banyak dah dari aspek-aspek yang lain juga ada. Kayak contohnya di pendidikan tuh kan sekarang kita ngalamin juga dari dampak ini. Bahkan ya inilah salah satu contohnya dari COVID-19 ini, kenapa ada ini, kenapa kita physical distancing kan gitu kan. Terus kenapa banyak aspek-aspek juga dari COVID-19 ini, banyak lah dari yang tadi itu tadi aspek pendidikan, Pasti ngaruh. ekonomi, apalagi sosial. Pokoknya jadi banyak lah, teman-teman juga tahu lah sekarang dampaknya dari COVID-19 ini gimana. Bahkan sampai ada yang memang dia nekat gitu, terkait kan sekarang lagi PSBB nih ya, dari tanggal 11 sampai 25 PSBB proporsional. Artinya PSBB ya kasarnya menyeluruh lah. Iya. Iya kan? Ya kan ada yang memang dia benar-benar nekat, kata dia. Banyak tuh, kadang kita juga harus tahu realitas sosial kita di pandemi ini kan. Banyak yang ngomong, waduh gua nggak bisa nih PSBB kayak gini, PSBB masih lanjut terus segala macam. Sedangkan gua mau dagang apa gitu kan, gua mau makan apa gitu. Dari sini aja gua udah bisa kadang nggak makan, kadang nggak ini gitu, dari yang kemarin-kemarin PSBB yang sebelumnya kan. Terus belum lagi banyak
pedagang. Memang dampaknya kebanyakan wirausahaan sih. Iya, wirausaha pasti terasa. Orang Indonesia itu terkenal ngeyel. Orang disuruh PSBB pada keluyuran gitu kan ya. Ya mau gimana ya, di rumah juga nggak dapat duit. Nah itu tadi Ya kecuali makanya. pemerintah menjamin Nah, makan dikasih, benar, dikasih. benar. Orang gitu betah di rumah ya cuma begitu jadi ya. pemerintah itu harus lihat environmentnya, lingkungannya seperti apa. Kayak tadi tuh kan tukang mie ayam tadi tuh gimana, kenapa kok dia bisa nggak dapat BLT. Nah, bantuan itu kemana, sedangkan dia memang orang-orang yang seperti itu yang membutuhkan teman-teman. Jadi dia harus apa ya istilahnya, iya kasarannya memang orang-orang yang membutuhkan terkait bantuan itu gitu, baik bansos maupun BLT dan sebagainya tuh. Ya paling seputar itu aja sih. Memang sangat berasa di khususnya segi ekonomi ini memang sangat-sangat berasa. Banyak ya, kita lihatlah berita-berita sekarang ini banyak. Apalagi kayak gini nih kuliah. Lah kuliah online terus, ya kan? Ya kita mah bingung ya, kagak masuk ke otak. Iya. Ya enggak, kalau kita lihat teman-teman kita lagi nge-zoom pada dimatiin kameranya, ya enggak, gue sih ngakuin sendiri juga sama. Karena kita tahu teman-teman ngantuk. juga ya mungkin ada yang dia berdagang, memang dia untuk Iya. menghidupi untuk kehidupan dia, untuk dia kuliah, bayar kuliah dan Kadang sebagainya. ya, jadi materi pun nggak masuk di otak 100% sih, cuma beberapa aja paling nangkepnya gitu kan, yang harusnya kita bisa bersosialisasi sama teman-teman, sama dosen, kita agak terganggu karena masalah kayak gini gitu kan. Istilahnya pendalaman karakter baik dosen maupun mahasiswa sendiri tidak dapat ya gara-gara Ya. dampak Kayak gini corona covid, kayak gini. Terus kemana-mana pun harus pakai masker. ngeri Pokoknya ya sekarang ini ya memang kita harus mengikuti dulu lah apa yang memang dikatakan pemerintah. Kita harus patuh juga, kita juga harus ngikutin lah. Iya, gitu kan. ngikutin Apalagi aturan ntar ada pemerintah. vaksin. Enggak, ini kudu pada ngikut vaksin nih kan ya. Benar. Biar pada sehat, nggak kena virus. Tapi ikuti juga aturan-aturan pemerintah untuk mendapatkan vaksin itu. Biar apa ya, cepat selesai juga pandemi ini gitu kan ya. Mungkin dengan adanya vaksin itu bisa lah, walaupun ada yang nggak setuju mungkin ya, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Menurut Bagas nih harapannya nih di tahun 2021 khususnya di awal bulan apa corona, gimana dampak ekonominya, gimana lah harapannya Bagas nih, doa-doa yang ingin tercapai nih. Begitupun nanti gue juga sama. Ya kalau gue sendiri sih ya, cepat-cepat berakhir lah corona ini gitu kan ya. Yes, Kita gue juga pengen berkegiatan normal seperti biasa, sosialisasi, terus ke kampus sama teman-teman, sama dosen kayak gitu kan. Itu sih harapan gua ke depannya. Jadi lebih aktif lagi kita gitu kan ya. Nggak ada pembatasan segala macem. Kita mau wisata juga bebas, kagak dicegat, nggak suruh rapid atau swab gitu kan. Nah gitulah Ya, harapan gua. ya oke. Bisa itu, bisa kita terima. Dan mungkin harapan gue juga di 2021 ini COVID-19 bisa cepat-cepat berakhir, amin. Dihilangkan, diangkat oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat benar-benar corona ini. Jadi semua ngerasain enaknya di 2021 seperti apa, karena kita udahlah cukuplah sampai di sinilah. Ini udah mau Ramadan juga bro, ya kan? Ini udah mau Ramadan juga, masa belum kelar-kelar, ntar lagi juga Lebaran. Ntar nggak bisa pulang kampung lagi kita kan ya? Aduh. Cukuplah, paling itu aja harapan gue dari 2021. Semoga pemerintah melihat juga kepada masyarakat atau rakyat-rakyat yang memang dibutuhkan, khususnya kayak tadi pedagang. Iya, apalagi ini sekarang nih ya, awal-awal tahun kayak gini banyak bencana bro. Ya enggak, ya kita saling membantu aja sih, saling support, saling doa, ngasih doa. Kalau ada sedikit rezeki ya kita bisa donasiin kepada
korban-korban yang terkena dampak bencana gitu kan ya. Ya, paling itu aja harapan dari Bang Bagas, dari saya juga. Kebetulan kita berdua masih kasarannya masih merasakan dampak dari COVID-19. Apalagi kita ya kuliah begini gitu. Kebetulan kita kuliah di Unisma kan dari awal, dari pertama kita juga udah sebutin memang ini keperluan tugas juga. Ya artinya mungkin COVID-19 ini entahlah memang kepentingan politik atau apa juga, kita juga nggak tahu, baik di politik kesehatan apa segala macam kita nggak tahu. Intinya ya buat semuanya wajib proteksi diri, istirahat yang cukup, jaga pakai masker, selalu mencuci tangan, jaga imun terhadap kuat juga kan, karena memang ya itu tadi lah, kita harus bisa ada, pokoknya banyak hikmahnya di corona ini. Ada yang memang setelah rezekinya corona, ada yang rezekinya di corona. Jadi kita harus mengilhaminya bahwa memang atas pada dasarnya ya semua kembali lagi kepada Tuhan gitu teman-teman. Kita tahu bahwa dampak ini, bencana ini memang bukan semata-mata politik atau dibuat-buat manusia gitu. Artinya memang ya kembali lagi kepada Tuhan lah. Semua kita sudah menyerahkan, kita juga sudah, intinya kita sudah berusaha, kita sudah semaksimal mungkin. Kembali lagi nanti ya mungkin itu aja sih paling dari kita juga. Itu aja sih gitu, udah panjang lebar gitu kan, dari wawancara, dari kayak gini kita ngobrol-ngobrol berdua, membahas-bahas tentang pandemi yang mungkin bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua, buat yang nonton segala macam gitu kan ya. Semoga bermanfaat. Mungkin dari kita ya cukup sekian ya kan. Tapi kalau ada kesalahan dari saya maupun teman saya Patah, ya mau dimaafkan gitu kan ya, karena kita pemula juga ya kayak gini ya. Karena kerbatasan juga sih. Iya, terbatasan. Baik kita dari ya lokasi juga, karena memang pandemi juga, merah segala macam apa adanya. Ya, jadi kata-katanya juga kadang gelagapan kita ya. Iya, baik dari kata-kata gitu ya. maupun ada pun penyampaian dari Yang kita kurang pas mungkin ya. Mungkin menyinggung apa segala macam, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf. Tidak ada rasa untuk menyinggung personal maupun yang lain. Di sini saya cuma hanya sekedar membuat tugas saja. Udah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dong.